Kalau kalian menganggap Allah itu Maha Pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, enggak, saya wis neraka, saya ini, ya indah dzanni abdi. Kamu nganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah, saya ini sudah rusak, Pak, sudah hancur, Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa ndak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa, Pak, saya ndak pantas, Pak, terlalu tinggi. Saya ndak mungkin, Pak, bisa sukses. Nah, kamu sendiri mindsetnya begitu. Sama seperti lalat tadi. Meskipun Allah ngasih emas yang berharga luar biasa, tetap kamu milih sampah. Kenapa? Mindset. Makanya ya monggo saja kata Allah, manusia punya karakter, oleh Allah dianugerahi apa keistimewaan bisa milih, mukhoyar. Kalian itu mau sangat patuh bisa, mau ingkar juga bisa. Penuh harapan bisa, putus asa juga bisa. Ya, kamu milih putus asa, ya rasakan sendiri efeknya. Kamu milih penuh semangat, rasakan sendiri efeknya. Ana inda dzonni abdi bi. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet hidup kita sendiri. Kita menafsirkan Allah secara sangat susah dan kita kesusahan sendiri. Menurut saya tidak mungkin Pak Allah mengampuni saya. Saya itu, ya itu yang terjadi. Tafsirmu sendiri. Sering dulu ya saya ilustrasikan bagaimana kadang-kadang kita itu minta pada Allah, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin doa kita dikabulkan. Yo Allah, yo indah dzonni abdi bi. Allah datang sejauh keyakinanmu. Kalau keyakinanmu hanya setengah, ya Allah datangnya setengah. Ya Allah, semoga nanti saya lulus kuliah ini cum laude. Tapi apa bisa ya saya cum laude? Wong yo aku iki ndak pinter aku itu. Ya kamu sendiri yang mementahkan doamu. Semoga saya nanti kaya raya, punya istri cantik, punya jabatan tinggi, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Terus kamu mikir sendiri, tapi aku kuliah UIN. Bisa ndak ya kaya raya? Bisa ndak ya dapat karir gitu? Kamu sendiri yang mementahkan doamu. Ya Allah, anak indah dzonni abdi bi. Kalau yakinmu setengah, ya Allah datangnya setengah. Kalau kamu yakinmu tinggal seperempat, ya jadi seperempat. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak, Pak, para kiai, para ulama itu kalau kalau berdoa kok ampuh ya, Pak? Ya karena mereka keyakinannya mungkin 100%. Kadang-kadang doa simpel-simpel saja ya. Zaman dulu bahkan para wali songo itu ya kadang pakai bahasa Jawa, tidak harus pakai bahasa Arab. Dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kemantapan hatinya. Kita yang lebih sering ragu. Wong kita dibilang, nanti 2045 Indonesia emas. Alah Pak, emas gimana? Wong situasi kita kayak gini, dari mana jalannya jadi emas? Ah ya sudah, wong kamu sendiri mindsetnya begitu, ya ndak akan nyampe sana sudah. Kalau kamu pesimis, ya ndak akan sampai ke sana. Wong pelakunya kalian kok. Dan kalian ndak percaya diri, ya ndak akan nyampe. Nah, itu yang dimaksud ya. Ana indah dzanni abdi. Ternyata ini mindset, cara berpikir kita. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau menjadi. Kalau kalian tiap hari mikirnya uang, terus ke situ kamu akan bergerak dan membentuk dirimu. Kalau tiap hari kamu mikir pacar terus, ya ke situ juga kamu membentuk dirimu. Akhirnya tiap hari dandan, tiap hari pamer, tiap hari selfie, di filter biar dipuji dan lain sebagainya. Karena fokusmu ke situ. What you think you become. Kemudian what you feel you attract. Apa yang kamu rasakan, kamu akan tertarik ke situ.
Ini nanti berhubungan minggu depan banyak berhubungan dengan passion. Dan yang ketiga, what you imagine, you create. Apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang mendorongmu berkreativitas. Kalian membayangkan, enak ya kalau ngaji itu duduk sih tapi ada sendenannya, terus muncul ide, wah gimana kalau kursi yang bisa, akhirnya muncul kursi seperti ini, ada sendenannya, ada ini. Ini kan awalnya imajinasi. Laptop ini awalnya hasil imajinasi, HP ini awalnya hasil imajinasi, mikrofon hasil imajinasi. Jadi apa yang ada di imajinasi kita, disitulah kreativitas akan hidup. Jadi pikiran, perasaan, dan imajinasi akan jadi kuncinya hidup kita. Baik, ini untuk menegaskan dulu ya betapa pentingnya mindset, struktur nalar berpikir kita. Kalau ini Khalil Gibran, Kahlil ya pakai K bukan B. Oh, kamu khawatir salah moco. Ini harusnya namanya Khalil, tapi di barat jadi Kahlil. Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan. Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu respon. Jadi, ini lucu atau tragedi itu respon. Kamu minum gelasnya ketendang terus jatuh. Bagi kamu yang gelasnya jatuh itu tragedi. Bagi temanmu itu lucu, maka mereka tertawa. Momennya sama, tapi caramu merespon berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Yang datang ke sini refreshing, pasti mendapatkan hal yang berbeda dengan yang datang ke sini inginnya belajar. Atau yang datang ke sini karena setia kawan saja, tidak enak diajak teman. Nah, itu kan dapatnya beda-beda. Yang setia kawan nanti dapatnya tambah akrab dengan temannya. Yang nyari refreshing pulang dari sini seger. Yang niatnya belajar pulang dari sini dapat ilmu. Momennya sama, peristiwanya sama. Tapi caramu membaca dan merespon membuat buahnya bisa beda-beda. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah, tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Kuliah itu anugerah apa bencana? Bisa saja kemarin Pak, waktu masuk awal-awal saya anggap anugerah Pak. Tapi sekarang kuliah 2-3 minggu berat sekali Pak, jadi terus jadi bencana. Itu manusia. Jadi ternyata tanggapanmu terhadap hidup ini jadi kunci. Tidak melulu di peristiwanya. Jauh dari orang tua, positif apa negatif? Itu lagi-lagi tanggapan. Bagi yang lain, Alhamdulillah Pak, jauh dari orang tua, bebas saya Pak sekarang. Kemarin opo-opo diawasi. Bagi yang lain, wah sedih saya Pak, jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu jalan ke surga loh Pak. Kayak gitu. Oke, jadi, oke ya, jadi ternyata kita itu tergantung mindset kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak, gimana Pak untuk mengatasi kesedihan, mengatasi masalah dengan cepat? Ya, geser saja mindset.
Yang kamu anggap masalah ternyata bisa saja kamu bunyikan anugerah atau tantangan atau kesempatan untuk jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya senjata yang sangat hebat untuk kalian jadi maju. Atau bisa juga membuat kalian jadi mundur. Kalau mindsetmu meleset keliru ya jadi masalah. Saya ingatkan dulu sebentar. Dulu pernah kita membahas the law of attraction. Ternyata tidak hanya kita yang secara positif menyesuaikan dengan sekeliling. Kalau di the law of attraction kan bahkan alam semesta pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu kan rumus pokoknya the law of attraction itu. Apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Pikiranmu menentukan bagaimana engkau hidup. Pikiran yang negatif menghasilkan hidup yang negatif, pikiran yang positif menghasilkan hidup yang positif. Jadi kalau engkau positif, hidupmu pasti positif. Kalau mindsetmu negatif, ya hidupmu negatif. Apa yang kau pikirkan itu yang kau dapatkan. Saya kasih contoh ya. Tadi kalian yang ke sini niatnya nyari wawasan baru apa? Nyari pikiran-pikiran filosofis baru. Ya kalian akan, ini ada ide baru nih, ada gagasan baru nih. Itu yang kamu ambil. Meskipun di sana banyak yang cakep-cakep, yang itu tidak jadi pikiran. Tapi kalau kamu yang nyari yang cakep-cakep, sebagus apapun gagasan berseliweran di sekelilingmu, akan kamu lewatkan. Kenapa? Kamu fokus nyari yang cakep, yaitu yang kamu dapat. Jadi apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Loh, yang lain kan juga ada. Ya, yang lain ada, tapi kan tidak jadi perhatian. Misalnya ya, kamu nyari HP-mu hilang, ketelesut di ruangan ini. Itu kan ada apa saja, selain HP kan tidak jadi perhatian. Yang jadi perhatianmu ya HP-nya saja. Ada kopinya temanmu, ada temanmu garuk-garuk, ada temanmu menguap, ada temanmu selonjor, itu kan peduli amat. Kamu hanya nyari HP-mu. Jadi apa yang kamu pikirkan, yaitu yang kamu dapatkan. Itu sederhananya the law of attraction. Jadi kalau hidupmu kok rasanya berat, jangan-jangan kamu sendiri yang membuatnya berat. Kok rasanya susah, jangan-jangan kita sendiri yang bikin rumit, bikin ruwet. Seperti dulu kata-kata Konfusius itu, manusia adalah makhluk yang membuat segala yang sederhana jadi rumit. Sekedar nyari warung saja untuk makan itu bisa diskusi panjang. Di sini ya, Anda enak sambil jalan. Sini aja yuk, nanti dulu siapa tahu ada. Terus akhirnya ndak makan-makan. Terus kadang, wah tadi lebih enak, ya terlanjur sampai sini kok. Terus itu kan kita bikin ruwet hal yang simpel. Nah, ayo kita mulai latihan sekarang. Tadi seperti judul materi malam hari ini, mindset kita, ayo kita tata. Karena akan jadi kunci keberhasilan maupun kebahagiaan kita. Baik, apa positif mindset itu? Positif mindset itu satu sikap mental yang fokus pada kebaikan. Jadi dia selalu positif menghadapi situasi apapun. Selalu optimis dan yakin meskipun ada banyak masalah, kita mampu kok menyelesaikannya. Ini namanya positif mindset. Jadi cara pandang terhadap hidup yang serba positif. Yang dilihat positif, apapun itu ya dilihat sisi positifnya, kemudian optimis, kemudian percaya diri bisa menyelesaikan apapun tantangan hidup. Ini orang yang punya positif mindset. Kalau kalian masih sering pesimis, masih sering galau, masih mencemaskan masa depan, itu kemungkinan
mindset kita belum terlalu positif. Cirinya apa positif mindset itu saya bawa beberapa ya. Orang yang mindsetnya positif, yang pertama dia optimis. Jadi, optimis itu kan sederhananya yakin bahwa besok akan lebih baik. Iya sih sekarang ada masalah, tapi pasti besok akan membaik masalah. Jadi optimis itu bukan berarti lari dari masalah, tapi yakin bahwa masalah ini akan terselesaikan. Wong manusia itu canggih. Coba ya kalian renungi hidupmu. Kalian pasti kan sering takut ini, takut itu. Mau kuliah takut, iso ndak yo aku nanti kuliah. Mau lanjut S2 bisa ndak ya saya S2 wong S1 aja pontang-panting. Dikejar-kejar misalnya. Sekarang kok S2. Itu kan akhirnya kamu masuk S2. Ternyata yo jalan. Ketakutanmu selama ini ternyata tidak terbukti. Ternyata yang sebelumnya itu ya ketakutan-ketakutan kosong. Ini kan namanya kamu tidak optimis sebelumnya. Padahal kalau kamu optimis, mungkin yang kalian rasakan sama, tapi kamu nyaman terus, enak terus sejak awal. Jadi, ya optimis tidak jaminan kemudian semuanya beres, tapi dengan punya mindset yang optimis, hidupmu lebih gembira, lebih ceria. Kan ada orang itu yang pikirannya serba negatif, tidak bisa optimis. Temennya bergurau tertawa, jangan banyak tertawa, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras, maka kamu lah. Jadi hidup ini rasanya beban sekali, berat sekali. Seolah-olah Allah itu ngasih kita beban saja dalam hidup. Kita ndak boleh gembira, ndak boleh senang, ndak boleh tertawa-tawa. Jadi ini yang saya sebut mindsetnya pesimis. Perilaku-perilaku yang gampang menyeret kita dalam situasi putus asa kalau kita ndak optimis. Ini ciri pertama. Ciri kedua, resiliensinya tinggi. Orang mindset. Daya resiliensi itu daya untuk bangkit kembali. Meskipun jatuh, berdiri lagi. Gagal ya, bangkit lagi. Daya resiliensinya tinggi. Ya, resiliensi itu kadang digambarkan ada bouncing out, ada bouncing back, ada metamorfosis. Bouncing out itu misalnya kalian hidup di tengah situasi yang pahit sekali, di tengah situasi yang tidak mungkin, tapi tetap kalian bisa tumbuh hebat. Ini namanya kalian bisa bouncing out, bisa keluar, masih bisa. Temenmu ngaco semua, tapi di tengah teman-teman yang ngaco saya masih bisa beres. Itu daya resiliensimu tinggi. Jadi yang pertama ada bouncing back. Kalau bouncing back itu ya tadi jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Semester lalu dapat nilai E, diulang dapat E lagi, diulang lagi dapat. Nah, tak apa-apa. Dosenmu sampai capek tapi kamu bangga. Saya Pak resiliensinya tinggi Pak. Saya hebat Pak, saya tangguh saya Pak. Nah, itu resiliensi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang ketiga metamorfosis. Metamorfosis itu setelah mengalami kepahitan sedemikian rupa, kita tampil kembali dalam bentuk yang lebih indah. Nah, ini resiliensi. Nah, orang berpikir positif itu daya resiliennya tinggi. Tidak gampang mati kalau main. Tidak gampang jatuh, tidak gampang kalah. Di mungkin yang lain hebat, tapi kita tangguh. Tangguh itu ya kadang-kadang kita jatuh juga, kadang-kadang kita terjungkal juga, kadang-kadang kita kalah juga. Tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjut, bangkit terus. Nah ini yang disebut resilient.
Kemudian bersyukur. Orang yang mindsetnya positif itu pasti banyak syukurnya. Karena dia melihat sekelilingnya banyak anugerah-anugerah. Banyak hal-hal yang positif. Kebalikannya nanti orang negatif mindset lebih melihat sisi negatif. Nah, orang yang lebih banyak melihat hal yang positifnya itu kan jatuhnya banyak bersyukur. Alhamdulillah. Di Misalnya kalian apalah melakukan ini itu, ada kurangnya ini, ada kurangnya itu. Tapi kan pasti tidak 100% berkurang. Mesti ada bagian tertentu yang positif, bagian tertentu yang enak. Nah, itu yang dilihat sehingga membuat kita bersyukur. Saya pernah ngalami itu ya, zaman mahasiswa dulu. Naik bis, sama bisnya dioper-oper. Sampai 4 kali. Oh, itu kan jengkelnya luar biasa. Tapi orang sebelah saya, dengan santainya dia bilang, enak ya mas, bisa ngalami macam-macam bis. Yang lain bayar sekali dapat 1 bis. Kita bayar sekali dapat 4 bis loh. Itu kan yang lain mesuh-mesuh dia, alhamdulillah bisa dapat 4. Loh, jadi dari pengalaman sepahit itu masih bisa bersyukur. Ini positif mindset. Jadi ya kan kalau dalam agama rumusnya siapa banyak bersyukur akan ditambah terus. Kita sering begitu, seperti saya bilang tadi ya. Kita sering lebih mengambil sudut pahitnya. Padahal bisa kok dimaknai positif. Peristiwa tadi misalnya kayak naik bis tadi kan sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan itu. Ya terpaksa kita terima, wong kita inferior di hadapan kernet dan supirnya. Nah, mau tidak mau kan kita terima. Bedanya yang negatif mindset, dia dengan kegalauan dan kemarahan yang luar biasa, tapi yang positif mindset dia gembira dan bersyukur. Momennya sama. Itu bedanya orang positif dan negatif. Ayolah kalau kalian bisa latihan seperti ini, kalian akan lebih bahagia. Ya memang ada masalah. Siapa sih yang orang hidupnya tidak ada masalah? Semuanya ada masalah. Kalian boleh tunjuk siapapun orangnya, manusianya, pasti ada masalah. Tapi ada orang yang membahasakan masalah itu sebagai kekalahan dirinya, ada yang membahasakan masalah itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Makanya bahasakan itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kan bukan berarti kamu kalah, wong ini masih belum, masih harus saya jawab, saya selesaikan. Tapi kalau kamu maknai sebagai kekalahan, ya kamu selesai. Kamu mandek. Baik, setelah rasa syukur ada percaya diri. Yo, ini gandengannya optimis pasti. Orang optimis ya jatuhnya percaya diri. Orang yang percaya diri lebih mantep. Apa saja yang dilakukan dia mantep. Dibandingkan orang yang masih ragu-ragu. Apalagi orang minder, tidak percaya dirinya sama sekali. Kadang-kadang kita terbawa oleh, kan kita sering di Indonesia itu, jangan sombong loh ya, jangan itu ya. Terus kita merendahkan diri. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kebablasan. Sehingga jatuhnya kita terus jadi minder, tidak percaya diri. Akhirnya banyak momen yang harusnya bermanfaat jadi tidak jalan. Karena kita tidak percaya diri. Ah, jangankan yang besar-besar. Kadang-kadang kalian disuruh jadi imam saja kan tidak pede. Wong imam sholat zuhur aja kadang kan silahkan yang lain. Ayo monggo, ayo monggo. Nah, wong tinggal imam saja loh. Wong sholat zuhur tidak ada suaranya. Tapi ya masih adu jempol sampai lama itu bisa. Ya kan ya tinggal salah satu ngalah depan kan selesai. Tapi ya bisa tunggu-tungguan lama gitu.
Nah, ini salah satu ilustrasi. Mungkin kalian juga sering begitu ya, disuruh sambutan, mewakili, wah ndak beranilah yang lain saja. Disuruh apa saja ndak berani yang lain saja. Ya kalau kamu setengah percaya diri atau kamu minder atau apa, ya ndak maksimal. Seandainya terpaksa kamu harus tampil kan akhirnya jadi setengah jalan. Karena kamu ragu-ragu, grogi. Mungkin kalian sering alami ya, grogi terus jadi ndak fokus. Harusnya yang dilakukan itu kamu sudah bisa, sudah hafal, tapi karena grogimu terus jatuhnya jadi setengah jalan. Karena sejak awal kamu tidak percaya diri, mindsetmu agak negatif. Saya teringat dulu zaman KKN, kemarin baru ada anak KKN. Zaman saya KKN itu ada teman yang disuruh adzan sama masyarakat. Yo, saya yakin dia hafal adzan sih, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia bisa adzan. Groginya luar biasa. Mungkin kalian pernah ngalamin. Sampai akhirnya begitu terpaksa wong yang lain tidak ada tinggal dia, ya terpaksa dia adzan. Saking groginya harusnya yang dia keraskan Allahu Akbar, tapi sejak Bismillah dia sudah keras. Jadi harusnya Allahu Akbar dia Bismillah gitu. Jadi saking groginya. Jadi pikirannya sudah kemana-mana itu kan fokusnya pasti. Itu tadi, dia kurang percaya diri. Karena dalam bayangannya, nanti kalau keliru gimana? Nanti kalau tidak enak gimana? Nanti kalau tidak cocok dengan maunya masyarakat gimana? Itu kan yang menghantuimu. Sampai hal sepele yang harusnya kalian lancar saja, biasa saja, terus jadi grogi, terus jadi tidak maksimal. Nah itu ini jadi pelajaran hidup kita ya kadang-kadang karena itu sih. Dalam banyak hal kita memang harus bersikap percaya diri saja. Bisa kok. Itu akan lebih membantu. Lanjut, fokus pada solusi bukan masalah. Kenapa fokus pada solusi? Yo, biar kita lebih produktif, bukan meratapi masalah. Banyak orang yang begitu ada masalah, bulet di masalah. Jadi Pak, saya masalah ini. Kemana-mana meratapi masalah. Ini namanya fokus pada masalah. Ayo fokus pada solusi. Kira-kira kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Nggak nyampe, Pak. Ya minta tolong teman. Mungkin ada yang bisa bantu jalan keluarnya gimana. Teman-teman juga nggak tahu, Pak. Ya mungkin yang lebih pinter, ustadz, kiai, ulama, atau siapa. Masih buntu juga, ya sudah pasrahkan sama Allah. Jadi, cuma kadang-kadang kita terlalu banyak meratapi masalahnya, merenungi masalahnya, bukan fokus pada mencari solusi. Ada banyak momen yang kita itu terlalu banyak membahas masalahnya, diulang-ulang terus. Iya, semua orang tahu ada masalah itu. Solusinya sekarang bagaimana? Tapi kadang-kadang ya termasuk algoritmanya medsos itu kan sering itu mengulang-ulang fokus masalah. Jadi akhirnya tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah ada solusinya. Lanjut. Terus positive mindset itu tumbuh dan belajar. Iya, kita sekarang banyak kekurangan. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita siap belajar dan tumbuh semakin baik, semakin baik. Saya akui saya tidak bisa adzan, tidak bisa kiroah misalnya. Tapi saya bisa belajar adzan, belajar kiroah. Besok insya Allah saya bisa. Minggu depan insya Allah saya bisa. Ini namanya positive mindset. Banyak orang yang begitu sadar saya tidak bisa, terus padam dia. Merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu berarti ya dia tidak positif mindset. Jadi mindset positif itu menerima bahwa ada yang kurang. Saya belum maksimal, saya belum istimewa. Tapi setelah ini saya akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa.
Dan terakhir, positive mindset itu mindfulness. Sederhananya mindfulness itu kita bisa menikmati momen demi momen hidup. Jadi kita bisa asik dengan hidup kita. Itu nanti yang membawa pada syukur. Alhamdulillah ya Allah, kan paling minimal seruat apapun hidup kita, Alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat, masih diberi hidup. Kalau sudah mati Pak, ya sudah selesai, kan gitu aja. Sepanjang kita masih hidup, pasti masih ada dan banyak hal yang bisa kita syukuri, yang bisa kita nikmati. Ayo kita nikmati. Jangan mikir yang negatif terus. Inilah cirinya positive mindset. Nah, ini ini tips saja, trik saja mengembangkan positive mindset dan mengatasi negatif mindset. Gimana Pak caranya biar saya bisa lebih positif, terhindar dari pikiran yang negatif, mindset yang negatif? Yang pertama, mari fokus pada kelebihan dan capaian-capaian. Terus kita bersyukur. Ini akan membuat kita positif. Saya bilang tadi, tidak mungkin kalau hidup kita negatif semua, minus semua. Pasti ada plusnya. Pasti ada anugerahnya. Minimal kita masih sehat, seperti saya bilang tadi. Minimal kita masih bernafas. Minimal kita masih punya banyak teman. Dan lain sebagainya. Pasti ada. Tidak ada, Pak. Ya kamu kurang jeli, mungkin kamu bias konfirmasi tadi. Kalau kamu mau lebih objektif, lebih luas melihatnya, pasti banyak kok yang bisa disyukuri. Sepahit apapun, segelap apapun hidup kita. Yang kedua, tantanglah pikiran-pikiran negatif. Menantang itu maksudnya coba kamu tantang. Apa sih seandainya itu beneran terus efeknya apa? Jadi menantang pikiran negatif. Kamu kok nggak bisa sepak bola ya misalnya. Jadi kamu tadi insecure, temanmu pinter sepak bola semua. Oh, kamu tantang itu. Seandainya memang saya nggak bisa sepak bola kan nggak apa-apa toh. Apa memang harus bisa? Ini namanya nantang. Kamu kok ngajinya belum lancar gitu. Ah, ngaji belum lancar itu kan urusan keseriusan belajar. Kalau saya belajar serius kan besok insya Allah bisa kan? Ya bisa. Jadi tantang terus. Jangan biarkan merajalela di kepala. Kamu sampai usia sekian kok belum punya pasangan. Tantang pikiran itu. Jadi, apa pentingnya punya pasangan sekarang misalnya? Iya. Jadi tantangan terus. Kadang-kadang overthinkingmu itu bisa membunuhmu. Kamu tantang pikiran yang bulat itu, ruwet itu. Seandainya memang begitu, mau apa? Seandainya memang seperti ini, tidak apa-apa toh, manusiawi toh, kamu gitu ya. Pikiran-pikiran negatif. Biasa saja toh. Toh kalau memang mau saya bisa bangkit kok. Bisa kok saya kalau sekedar itu saja. Jadi tantang hidupmu begitu. Jangan biarkan kamu dipenjara terus oleh pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga, untuk meminimalisir biar tidak ketemu pengalaman-pengalaman negatif traumatik, tetapkan harapan yang realistis saja. Keinginanmu jangan keduburan, jangan terlalu tinggi. Saya itu Pak cita-citanya bisa menikah dengan artis drama Korea yang itu misalnya. Keduburan terlalu jauh, ruangnya berbeda sudah. Daripada kamu stres tanpa alasan, lebih baik harapkanlah yang realistis saja.
Yang terjangkau saja lebih aman, lebih nyaman. Meskipun saya kuliahnya di UIN, Pak, jurusan tafsir, tetap saya pengen jadi dokter, Pak. Ya enggak nyambung. Nanti kamu stres loh. Jadi dukun mungkin agak bisa. Pengobatan-pengobatan ya, tapi dokter sulit. Nah, kayak kayak gini ya untuk harapan yang realistis. Menghindari tadi loh kamu pengalaman-pengalaman traumatik, kekecewaan. Kemudian cari circle yang positif. Hati-hati dengan circle kadang-kadang ya dia yang bikin takut-takut. Ayo, kamu ngalami itu sebentar lagi mesti kamu tambah ngeri akhirnya. Bahaya loh kamu begitu itu. Kamu tambah ngeri kan. Hati-hati dengan circle. Kadang-kadang circlemu yang bikin sesuatu jadi tambah negatif. Maka cari circle yang positif. Kemudian bikin afirmasi self-talk yang positif. Jadi, saya bisa kok, saya mampu kok. Kalau belajar mungkin tidak lama, 2-3 bulan pasti saya kuasai itu. Paling lama 1 semester saya pasti, nah, ini namanya self-talk positif. Kemarin-kemarin memang saya belum bisa, tapi pada saatnya saya bisa. Sebenarnya saya punya banyak bakat terpendam sih. Ya karena terpendam saja jadi belum kelihatan sekarang. Nah, yuk bikin self-talk yang positif tentang diri kita. Karena kadang-kadang musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Karena yang tahu rahasia jelek-jelek sampai detail tentang diri kita kan diri kita. Makanya kadang-kadang yang memberi kalimat-kalimat pedes pada diri kita itu banyaknya diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sering, bodoh banget aku ini, jelek banget aku ini. Mungkin sering ada yang sering begitu. Itu kalau temanmu yang bilang gitu kan sudah kamu lawan, kamu jotosi itu. Tapi karena kamu sendiri yang bilang padamu, tidak ada efeknya. Jadi ayo self-talk yang positif. Terus self-love, cintai dirimu. Betapapun dirimu lahir dan batin itu amanat dan sekaligus anugerah dari Allah. Jaga dia sebaik mungkin yang kamu mampu. Terus jangan terlalu tegang dalam hidup, sekali-sekali rileks. Yo guyon-guyon, yo humor, ojo kaku-kaku. Jadi ya tidak 100% hidup ini harus tegang, harus serius. Ada humornya, ada rileksnya. Tapi ya enggak 100% humor dan rileks. Nanti tak bilang gini terus, wow berarti saya enggak salah atau Pak rileks itu. Iya nih, iya enggak rileks 100% juga. Jadi rileks itu ya cemilannya, ya di menu utamanya hidupmu ya kamu serius. Tapi ya jangan menu utama terus nanti capek. Jadi guyon biasa, jadi enggak apa-apa. Biar kalau di medsos itu kan sering orang nggak bisa guyon, oh koyok kanebo kering kamu nggak bisa, kaku nggak bisa dianu. Kamu juga kan nggak nyaman kalau deket temen nggak bisa diajak guyon, nggak bisa diajak. Biar tetap positif. Karena bahkan kalau menurut Rasulullah senyum saja sedekah apalagi menggembirakan. Dulu kita pernah belajar akhlak menurut Imam Ghazali itu di antara cirinya orang yang akhlaknya luar biasa, yang pertama dia sendiri gembira, yang kedua dia bisa menggembirakan orang. Di orang yang bisa menggembirakan orang lain itu di antara ciri kemungkinan orang ini karakternya baik. Sehingga kalau dia datang, orang senang, gembira dengan kedatangannya, bukan malah tegang, bukan malah bubar. Wah, temen ini datang, bubar, aku minggir-minggir, nanti mesti sebentar lagi tausiahnya keluar, mesti ini, wah, nanti ya, mungkin ada teman-teman, hati-hati juga dengan circle. Jadi, ayo santai, tapi juga jangan sepenuhnya santai, jangan 100% santai. Cemilannya itu. Kemudian alihkan fokus dari masalah ke solusi,
Dan yang terakhir, belajar hal-hal yang baru. Kenapa belajar hal-hal yang baru? Kalau kalian nambah skill, nambah kemampuan, nambah bisa ini, nambah bisa itu biasanya nambah percaya diri. Coba saja, misalnya kalian yang muslim misalnya, apa ya Pak, berat ya berlatih ini itu. Sekedar kalian hafal surat Yasin atau kalian nambah juz 30, nambah surat ini, surat itu ada kebanggaan sendiri. Pak, kemarin saya tidak hafal surat Al-Mulk, sekarang hafal Pak. Ya lumayan, Pak. Ada percaya dirimu meningkat. Dalam banyak aspek kalian boleh nambah skill. Wah, kemarin saya tidak bisa masak ini, sekarang bisa. Semakin nambah skill baru, semakin percaya dirimu meningkat. Kalian boleh bikin kurikulum untuk dirimu sendiri. Semester ini Pak, saya ingin mampu ini, bisa itu. Semester depan saya ingin bisa ini, bisa itu. Akan meningkatkan kualitas dirimu dan meningkatkan mindset positif. Baik,